Di dalam kisah pembaptisan menurut Lukas yang sama, dikatakan bahwa ketika dibaptis, Yesus sedang berdoa. Doa Yesus sangat sederhana. Rumusannya pendek. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah ya Bapa yang terjadi. Artinya, semakin kita memberi tempat kepada kehendak Allah di dalam hidup kita, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia. Marilah pada tahun ini di dalam doa-doa kita mendoakan keuskupan yang kita cintai ini. Semoga dengan menapaki tahun martabat manusia, keuskupan yang kita cintai ini semakin menampilkan wajah Allah yang peduli terhadap manusia, wajah Allah yang peduli terhadap alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin memulai suatu perjalanan bersama dengan berpedoman pada arah dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 sampai tahun 2026. Semoga dengan merenungkan dan mendalami arah dasar ini, kita menemukan jalan-jalan baru untuk mewujudkan iman kita, sehingga gereja kita menjadi semakin bermakna bagi kita sendiri dan semakin berarti bagi masyarakat luas. Marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang di barak mantor. Engkau membentangkan langit laksana tenda. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh besar. Engkau mendirikan bangsa-bangsa megah di atas air. Awan-awan Kau jadikan kendaraan, dengan
bersayapkan angin, Engkau melayang-layang. Angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia sungguh bisa. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersama-sama dengan seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dan pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita warga Keuskupan Agung Jakarta juga akan memulai peziaran iman kita selama 5 tahun ke depan. Dengan pedoman arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022 sampai 2026. Kita ingin mendalami pokok-pokok ajaran sosial gereja, mencari jalan-jalan kreatif untuk melaksanakannya sebagai usaha kita untuk mewujudkan iman kita secara semakin kontekstual. Ajaran sosial gereja dengan sederhana dapat dirangkum di dalam 5 pokok ini. Menghargai martabat manusia, mengusahakan kebaikan bersama, merawat dan mengembangkan solidaritas, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, dan merawat alam ciptaan Tuhan sebagai rumah kita bersama. Kelima pokok itu berkaitan satu sama lain. Agar martabat manusia dapat kita junjung tinggi, kebaikan bersama mesti dipastikan perwujudannya. Agar kebaikan bersama dapat terwujud, semangat solidaritas mesti terus dirawat dan dikembangkan. Sementara itu, seperti apapun usaha kita untuk memastikan terwujudnya kebaikan bersama, selalu saja ada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, yang mesti diberi perhatian lebih. Dan itu semua hanya dapat kita lakukan kalau kita bertekad untuk merawat alam ciptaan Tuhan sebagai rumah kita bersama. Pertanyaannya ialah, apakah kita dapat menimba inspirasi iman untuk memulai arah dasar Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2022 ini, yang kita pusatkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dari peristiwa pembaptisan Tuhan? Saya akan menawarkan jawaban yang saya renungkan ketika saya menyiapkan ibadah ini. Pada waktu Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit yang menyatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yesus adalah sang manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan saya yakin saya tidak salah kalau saya mengatakan itulah martabat Yesus, sang manusia, sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah. Ketika kita dibaptis, kita pun dinyatakan sebagai anak Allah yang terkasih. Itulah pula martabat kita. Kita adalah pribadi yang dikasihi Allah. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apa dasar keyakinan iman kita bahwa manusia itu dikasihi oleh Allah? Jawabannya ada di dalam kitab Kejadian.
Menurut kitab Kejadian, manusia diciptakan oleh Allah sebagai mahkota dari karya penciptaannya. Dan selanjutnya, Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki setara, semua sebagai gambarnya. Manusia adalah ciptaan yang mulia, meskipun dari lain pihak manusia itu lemah, diciptakan dari debu tanah. Manusia yang mulia sekaligus lemah itu diberi mandat, diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan. Dan selain itu, kepada manusia dianugerahkan pengetahuan mengenai yang baik dan yang buruk, dan kebebasan untuk menentukan pilihannya dengan akibat-akibatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah artinya menurut keyakinan iman kita bahwa manusia mempunyai martabat yang luhur. Tetapi martabat bukanlah konsep atau gagasan yang statis, melainkan dinamis. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai pribadi yang bermartabat luhur, melainkan Tuhan mengendaki agar manusia mempunyai martabat yang semakin luhur. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut citra Allah. Maka dia dipanggil untuk terus bertumbuh, semakin menyerupai Yesus Kristus yang adalah citra Allah yang sempurna. Inilah yang disebut proses humanisasi, menjadi semakin manusiawi. Tetapi sekali lagi, menurut keyakinan iman kita, berhenti pada humanisasi saja belum cukup. Kita tidak hanya dimanusiakan, melainkan juga dikuduskan. Inilah yang seringkali disebut dengan istilah divinisasi, menjadi semakin ilahi. Keyakinan bahwa martabat manusia masuk di dalam proses humanisasi dan sekaligus divinisasi, kita ungkapkan setiap kali diucapkan doa yang mengiringi upacara pencampuran air ke dalam anggur dalam setiap perayaan Ekaristi. Doanya begini: sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak diikutsertakan di dalam kealahan Kristus yang berkenan menjadi manusia seperti kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang saya sampaikan tadi adalah pengetahuan iman, konsep iman. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana kita dapat yakin bahwa diri kita menjadi pribadi yang semakin bermartabat luhur? Jawabannya ada di dalam kutipan-kutipan kitab suci yang diwartakan pada hari ini. Dalam surat kepada Titus, Rasul Paulus menulis begini: Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan kita bagi dirinya, suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Artinya, semakin kita rajin berbuat baik, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia. Sementara itu, di dalam kisah pembaptisan dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis,
Yesus dibaptis bersama dengan orang banyak. Di balik kata-kata itu dinyatakan bahwa dengan memberikan dirinya dibaptis, Yesus menyatakan solidaritasnya dengan kita manusia. Artinya, semakin bersungguh-sungguh kita bersetia kawan, bersolidaritas dengan saudari-saudara kita, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia. Selain itu, di dalam kisah pembaptisan menurut Lukas yang sama, dikatakan bahwa ketika dibaptis, Yesus sedang berdoa. Doa Yesus sangat sederhana. Rumusannya pendek. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah ya Bapa yang terjadi. Artinya, semakin kita memberi tempat kepada kehendak Allah di dalam hidup kita, semakin luhur pula martabat kita sebagai manusia. Marilah pada tahun ini, di dalam doa-doa kita mendoakan keuskupan yang kita cintai ini. Semoga dengan menapaki tahun martabat manusia, keuskupan yang kita cintai ini semakin menampilkan wajah Allah yang peduli terhadap manusia, wajah Allah yang peduli terhadap alam ciptaan. Dengan harapan dan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kita sebagai gereja persekutuan umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi tanah air Indonesia kita tercinta. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi. Kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Allah. Marilah bersatu, bergerak bersama demi
Oh Yusuf, doakanlah kami. Bapak Kardinal yang terkasih, para ibu, bapak, saudara-saudari, suster, bruder, frater, dan rekan-rekan imam, dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan 3 hal. Pertama, peluncuran protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Kedua, perutusan imam keuskupan. Dan ketiga, pencanangan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 2022-2026. Yang pertama, peluncuran protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Suci Paus Fransiskus bahwa setiap keuskupan diwajibkan memiliki protokol perlindungan anak dan dewasa rentan sebagai penanda penghormatan martabat manusia. Karena itu kami mengundang tim 15 untuk menyerahkan kepada Bapak Kardinal secara simbolis protokol perlindungan yang sudah disiapkan selama ini. Kemudian Bapak Kardinal akan menyerahkan kepada Romo Vikjen untuk menambah tugas dan pekerjaan Romo Vikjen. Kami persilahkan. Bapak Uskup Agung Jakarta, para imam kuria Keuskupan Agung Jakarta, para imam, suster, biarawan, biarawati, Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti arahan dari Bapak Paus, maka Bapak Uskup, seperti yang disampaikan oleh Romo Adi tadi, telah menunjuk tim 15. Mohon kepada tim 15 bersedia berdiri, yang hadir karena tidak semuanya. Tim 15 ini bertugas untuk menyusun dokumen kebijakan atau yang kita namakan dengan standar protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Dokumen kebijakan ini kemudian disusun dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, cukup lama, karena ada cukup banyak kelompok yang kami konsultasikan. Tim 15 terdiri dari para romo dan awam Katolik yang selama ini bekerja di bidang hukum, HAM, ada 2 komisioner HAM yang juga terlibat, kemudian di bidang kriminologi, perlindungan perempuan, pendampingan anak dan kelompok difabel, jadi cukup lengkap. Dan harapannya itu tercermin di dalam dokumen. Dokumen sudah jadi, tapi bukan berarti ini adalah hasil akhir. Karena sebenarnya ada tugas lain yang lebih besar yang menanti, yaitu bagaimana melakukan diseminasi dan menyiapkan mekanisme perlindungan. Dan oleh karenanya, kami ajak kepada kita semua agar kemudian menyambut dokumen ini dan berjuang sekeras-kerasnya untuk melaksanakan dokumen ini, agar KAJ menjadi rumah yang lebih aman, nyaman, dan melindungi segenap umatnya. Amin. Terima kasih. Yang kedua, perutusan imam keuskupan. Bapak Uskup mengutus 2 imam keuskupan untuk bertugas studi di luar Keuskupan Agung Jakarta, yaitu Romo Bernardus Dimas Indragraha dan Romo Ambrosius Lolong. Kepada Romo Rossi kami persilakan untuk maju ke depan menerima salib perutusan. Minggu depan akan berangkat belajar ke kota Innsbruck, Austria. Sekaligus mewakili Romo Graha, jadi salibnya 2 Romo. Supaya mantap belajarnya. Dan yang terakhir, sebagai gongnya pencanangan arah dasar, kami persilakan Romo Justinus Ardianto. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum pencanangan Ardas yang baru, mari kita berdoa litani Ardas KAJ dari teks misa yang Anda punya di bagian belakang. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami.
Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami, bagi penghormatan martabat manusia, doakanlah kami, bagi kesejahteraan bersama, doakanlah kami, bagi solidaritas dan subsidiaritas, doakanlah kami, bagi kepedulian pada yang lemah dan miskin, doakanlah kami, bagi keutuhan alam ciptaan, doakanlah kami, bagi keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristiani, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi masa depan keteguhan iman orang muda Katolik, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi keterbukaan hati dan pikiran mewujudkan liturgi yang hidup dan memerdekakan, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi keteguhan iman para kader umat dalam membangun kesejahteraan bersama, bimbinglah kami ya Tuhan, bagi kejernihan hati dan budi dalam pewartaan melalui dunia digital, bimbinglah kami ya Tuhan, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami, Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami, Santo Yusuf pelindung gereja semesta, doakanlah kami, marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Rahim, karena kasih-Mu kami umat-Mu di Kuskupan Agung Jakarta mempunyai arah dasar kuskupan yang baru sebagai pedoman gerakan pelayanan kami selama 5 tahun mendatang. Kami mohon berikanlah kami kekuatan dan kesetiaan untuk menjalankannya, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan banyak orang mengalami keselamatan-Mu. Demi Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, setelah kita bergulat sejak tahun 2019, akhirnya sekarang baru disahkan, dicanangkan Ardas Kuskupan Agung Jakarta 2022-2026. Kalau kita ingat 2016 sampai dengan 2020, gerakan kita adalah amalkan Pancasila. Lalu ada 5 tahun sesuai dengan sila-sila itu. Lalu kita diberi break sebentar oleh COVID-19. Kita menjalani tahun refleksi. Itu tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 sampai 2026 ini ada 2 watak yang ingin kita sama-sama olah dan bina dalam diri umat Katolik di Kuskupan Agung Jakarta. 2 watak itu adalah kepedulian, peduli, dan cinta tanah air. Maka lalu gerakan kita adalah semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Caranya bagaimana? Caranya melaksanakan ajaran sosial gereja yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Uskup. Penandanya apa? Penandanya ada beberapa. Stiker yang sudah ditempel di baju suster Bapak Ibu Romo, itu adalah logo tahun 2022, yaitu tahun penghormatan martabat manusia. Logo itu dibuat oleh Romo Renaldo Antoni, Ketua Komsos KAJ kita. Lalu penanda lain adalah lagu yang dikarang oleh dirigen kita hari ini, yaitu Romo Pius Nofrin. Ya. Ada 2 lagu, tadi ketika lagu komuni dan juga nanti lagu Mars kita nyanyikan sebagai lagu penutup. Sekarang tiba saatnya kita akan mencanangkan Ardas kita yang baru. Maka saya undang Bapak Uskup Ignatius Kardinal, sekali lagi ditemani oleh Romo Vikjen Samuel Pangestu, untuk memukul gong sebagai simbol dari pembukaan gerakan baru kita, Ardas yang baru. Pada saat yang sama nanti akan dibuka banner di belakang. Sebelah kanan saya itu banner Sinode para Uskup. Sebelah kiri itu sinode banner Ardas KAJ. Maka dengan ini Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo mensahkan berlakunya
Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Pukul gongnya 5 kali. Sekarang Bapak Uskup akan mericeki banner yang sudah dibuka. Satu penanda lagi, Ardas kalau tidak dilaksanakan hanya sekedar menjadi kata-kata dan konsep. Maka di tengah-tengah kita sebetulnya hadir perwakilan dari mereka-mereka yang kita akan bersama-sama melaksanakan Ardas itu. Maka saya undang Romo Justinus Kesaryanto sebagai ketua tim parokial mewakili romo-romo paroki, romo-romo deken untuk menerima 2 loh batu dari Bapak Uskup untuk melaksanakan Ardas itu. Saya undang Bapak Uskup. Setelah pemberkatan nanti akan menyerah terimakan 2 loh batu kepada 6 perwakilan dari kita. Perwakilan kedua adalah Ibu Francisca Helen, mewakili anggota DPH yang juga banyak bekerja sama bersama para imam di paroki. Lalu dari pengurus Dewan Karya Pastoral, kita undang Saudara Kevin Deniswara sebagai sekretaris DKP. Lalu dari kategorial kita undang Saudara Felix Wiraputra untuk menerima beban implementasi Ardas. Lalu tidak lupa perwakilan wanita Katolik Republik Indonesia Ibu Maria Suryanti, dan yang terakhir perwakilan para bruder suster religius. Saya undang Bruder Yohanes Sudarman sebagai Ketua IPDI. Bapak Uskup berkenan memberikan buku biru dan buku merah kepada masing-masing dari perwakilan ini. 2 loh batu yang sangat berat. Buku merah berisi konsep-konsep pemikiran dasar tentang Ardas. Buku biru berisi implementasi bagaimana Ardas itu dilaksanakan. Saya undang Romo Vikjen untuk foto bersama dengan perwakilan kita semua. Kita beri tepuk tangan untuk pencanangan Ardas ini. Ya, terima kasih. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga nama Tuhan dimuliakan. Dari sekarang sampai selamanya, Pertolongan kita dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. semoga Allah yang Maha Rahim memberkati kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita, dan seluruh umat Allah di Keuskupan Agung Jakarta ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam sehat, berlimpah berkat untuk kita semua. Amin. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan Ekaristi, berjuang bersama
semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia Pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan demi kemuliaan-Nya. Bunda Maria Santo Yusuf, doakanlah kami. Keuskupan Agung Jakarta sebagai persekutuan dan gerakan umat Allah berlandaskan ekaristi, berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi demi cinta tanah air Indonesia Pertiwi, melaksanakan nilai-nilai ajaran sosial gereja di setiap sendi kehidupan bagi nusa dan bangsa. Berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giat